Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alma Wandira, kelas 2C S1 Keperawatan dengan NIM 433811420122016. Saya mahasiswi program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Horizon University Indonesia Karawang. Di video kali ini, saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai penyakit diare untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Yuk kenali diare, simak dengan baik ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Apa sih diare itu? Tentunya sudah terdengar tidak asing lagi dengan masalah kesehatan yang satu ini. Hanya saja penyakit ini masih dianggap sepele oleh sebagian orang. Padahal jika tidak ditangani dengan tepat, masalah kesehatan ini akan dapat berakibat fatal loh. Untuk itu, mari kita bahas lebih lanjut terkait dengan penyakit ini. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan berubahnya bentuk tinja lembek atau cair dengan intensitas buang air besar secara berlebihan. Lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 24 jam. Diare terbagi menjadi 2, yaitu diare akut dan diare kronis. Nah, pada diare akut itu yaitu terjadi secara mendadak berlangsung kurang dari 2 minggu. Gejalanya seperti tinja cair dengan disertai lemah dan kadang-kadang demam atau muntah. Biasanya berhenti atau berakhir beberapa jam setelah beberapa hari. Sedangkan pada diare kronis merupakan diare yang melebihi jangka waktu lebih dari 14 hari sejak awal diare berdasarkan ada atau tidaknya tanda infeksi. Apa saja sih tanda dan gejala pada diare? Tanda dan gejala diare yang pertama yaitu BAB cair lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 24 jam. Yang kedua yaitu sakit perut. Yang ketiga yaitu demam. Keempat, tidak nafsu makan. Kelima, dehidrasi. Dan yang terakhir yaitu mual dan muntah. Lalu, apa saja sih penyebab diare? Penyebab diare yang pertama yaitu infeksi bakteri, virus, dan parasit. Pada infeksi bakteri, bakteri dapat termakan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, sehingga dapat terjadi akibat adanya bakteri Salmonella atau E. coli. Pada infeksi virus, contohnya seperti rotavirus, norwalk virus, cytomegalovirus, virus herpes simplex, dan virus hepatitis. Dan selanjutnya, pada infeksi parasit. Parasit yang masuk dalam tubuh melalui makanan atau minuman dan menetap pada sistem pencernaan. Contohnya seperti Etamoeba histolytica, Giardia lamblia, dan Cryptosporidium. Penyebab diare yang kedua yaitu keracunan makanan. Makanan yang terkontaminasi bakteri dapat menyebabkan diare itu dapat terjadi. Penyebab diare yang ketiga yaitu intoleransi makanan. Intoleransi makanan merupakan suatu kejadian di mana orang tersebut tidak dapat mencerna komponen makanan seperti laktosa. Penyebab diare yang keempat yaitu reaksi obat.
Reaksi obat dapat menyebabkan diare terjadi, seperti obat antibiotik, antisida, obat jantung, obat antidepresan, obat tekanan darah tinggi, obat diuretik, dan obat kemoterapi. Penyebab diare yang kelima yaitu penyakit intestinal. Penyakit intestinal merupakan penyakit inflamasi usus atau abdominal, di mana pada usus terjadi suatu peradangan, sehingga menyebabkan diare itu dapat terjadi. Dan penyebab yang terakhir yaitu faktor psikologis, contohnya seperti rasa takut dan kecemasan. Patofisiologi pada diare yaitu mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap dapat menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbullah diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat, kemudian menjadi diare. Akibat dari timbulnya diare yaitu yang pertama, gangguan asam basa atau asidosis, di mana asidosis ini dapat terjadi karena hilangnya cairan elektrolit dari dalam tubuh, sehingga tubuh akan bernapas lebih cepat untuk membantu meningkatkan. Yang kedua yaitu dehidrasi dan gangguan sirkulasi, di mana pada diare akut, kehilangan cairan dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Bila terjadi kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan, pasien dapat mengalami shock yang disebabkan oleh berkurangnya volume darah atau bisa disebut dengan hipovolemia. Yang ketiga yaitu hipoglikemia atau kadar gula darah rendah, di mana jika pasien mengalami hipoglikemia, pasien tersebut akan mengalami koma. Dan yang keempat yaitu gangguan gizi, di mana pada pasien yang mengalami diare, jika pemberian makanan dihentikan serta sebelumnya pasien tersebut malnutrisi, ini akan berakibat fatal. Hal yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan diare yaitu pencegahan diare dapat dilakukan dengan penerapan pola hidup sehat, seperti memberikan ASI dan MPASI bagi balita, menggunakan air bersih yang cukup, dan mencuci tangan, memberikan imunisasi campak. Selain itu, ada penyihatan lingkungan sebagai bentuk pencegahan diare, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan sarana pembuangan air limbah. Pengobatan diare yaitu pengobatan diare dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama, meningkatkan konsumsi cairan. Bahaya diare ini terletak pada dehidrasi, maka penanggulangannya dengan cara mencegah timbulnya dehidrasi pada penderita diare. Cairan dehidrasi oral yang dapat dikonsumsi adalah air kelapa, ASI, air teh, air perasan buah, sup wortel, dan larutan gula garam atau LGG. Penggunaan cairan ini digunakan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Sedangkan bila terjadi dehidrasi sedang atau berat, sebaiknya diberikan minum oralit. Oralit di Indonesia disebut dengan larutan gula garam atau LGG
merupakan salah satu cairan pilihan untuk mengatasi dehidrasi. Oralit sudah dilengkapi dengan elektrolit sehingga berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Dan pengobatan dengan cara kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang tepat, seperti menghindari makanan serat lemak, serat, atau makanan yang berbumbu-bumbu.